Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ulang ya materi yang saya gunakan pada webinar yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Unitomo bekerjasama dengan PT Nestle Indonesia pada 20 Agustus kemarin ya. Jadi tujuannya supaya kemudian ini bisa menjadi nilai manfaat bagi Anda yang menemukan channel saya ini. Ya. Baik, jadi pada kesempatan yang lalu saya mendapatkan tugas, ceritanya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi berkaitan dengan pemasaran produk pangan dan perikanan berbasis digital. Ya. Simak paparan materi saya berikut ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada Anda semua yaitu bahwa mengapa marketing itu penting, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh para petani dan nelayan, kemudian juga kita bicara sedikit tentang e-commerce, kemudian masuk pada yang lebih spesifik lagi yaitu marketplace pertanian dan perikanan, tantangan petani dan nelayan ya, serta penutup. Ya, saya mulai dari cerita beberapa tahun yang lalu ya, ketika seorang teman saya yang dia itu menyewa sebuah kebun gitu ya, jadi lahan kemudian ditanami oleh pepaya. Ya, ketika kemudian beberapa bulan berikutnya pepaya yang ditanam itu semuanya berhasil ya, pohonnya pendek, buahnya banyak dan bagus-bagus, besar-besar. Tetapi ternyata alangkah kecewanya ketika kemudian itu sudah panen dan dia tidak bisa memasarkan produknya. Ketika pepaya tersebut dijual di pasar, ternyata pasar tersebut juga sudah ada tengkulaknya. Jadi kalau satu-satunya cara adalah menjual ke tengkulak supaya kemudian dia bisa menjual hasil dari kebunnya tersebut. Tetapi kalau dijual ke tengkulak, ternyata harganya jauh dari harapan. Ya, ini problem utama di kita ya, mengapa kemudian petani ya atau nelayan itu mereka tidak bisa maju karena harga di tingkat tengkulak itu luar biasa, mereka yang mengatur berapa harganya. Sedangkan petaninya sendiri itu tidak berdaya menghadapi tengkulak. Satu-satunya cara mungkin yaitu dia harus menjual sendiri ya, mungkin di pinggir jalan pakai mobil pickup seperti yang bisa kita temui di sehari-hari. Jadi kalau mau dijual ke pasar tradisional, ternyata di pasar tradisional juga itu sudah ada jaringan tengkulak yang harus dihadapi. Ya, kenapa? Karena seperti misalkan lele atau apa itu semua sudah ada ya, sudah ada yang ngatur untuk pemasarannya. Itu problemnya di sana. Di Jawa Timur itu pernah ada dulu ya sebuah pasar ya, sebenarnya sampai sekarang ya, yaitu ya Puspa Agro namanya, sangat bagus ya di daerah Jemundo sana, Sidoarjo. Ya, di situ sudah diatur ya pasar lelang, ruko, aneka produk, pasar bunga potong, pet shop, ya cold storage, grosir besar dan seterusnya. Tetapi apa problem utamanya? Problem utamanya adalah ternyata ya pasar ini tidak bisa berfungsi dengan baik ya, karena sepi ya, tempatnya jauh, kemudian juga jalannya susah untuk mencapai ke pasar tersebut ya. Itu mengapa kemudian akhirnya sampai dengan sekarang pasar ini tidak begitu laku ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi bagaimana kemudian supaya harga produk tersebut bisa cukup membantu ya di tangan produsen. Jadi contohnya misalkan penjualan petani misalkan ya, petani beras misalkan. Maka kalau kemudian dia bisa jual langsung ke konsumen akhir ya, itu dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau kemudian melalui agen. Kenapa? Karena rantainya begitu panjang. Dari petani penggilingan, agen pedagang grosir pedagang eceran sampai kemudian ke rumah tangga. Itu ternyata naiknya sekian banyak persen. Jadi apa yang diterima oleh petani dengan harga pasar beras di pasaran itu jauh sekali. Ya, ini
Tetapi kemudian ya, penting untuk bisa ya oleh pemerintah menekan harga beras ya supaya kemudian tidak melalui tengkulak. Jadi andai kata kemudian dari penggilingan atau dari produsen ya petani menggilingan di penggilingan ini kemudian sebagai produsen, kemudian dia dijual ke pedagang eceran, kemudian pedagang eceran ke rumah tangga, atau ke langsung petani ke pedagang grosir ya kemudian ke pedagang eceran dan seterusnya, itu akan jauh lebih bisa meningkatkan ya nilai ekonomi yang didapatkan oleh produsen atau petani. Itu ya. Tapi kalau kemudian muter di agen beberapa kali ya, maka itu akan membuat harga pangan itu menjadi tinggi. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan sebenarnya adalah bahwa mereka tidak mengetahui harga pasar, kemudian juga menjual produk dengan harga murah kepada tengkulak ya, memiliki ketergantungan yang tinggi kepada tengkulak ya, kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi andai kata kemudian mereka bisa meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan panennya, maka itu tidak serta-merta bisa meningkatkan juga pendapatan mereka. Ya, ini problem utamanya. Kemudian juga tidak dapat memasarkan produknya secara langsung ke konsumen akhir. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana bisa menjualnya ke konsumen akhir. Dan lagi pula itu juga kalau untuk petani itu pasti juga akan buang-buang waktu. Bagaimana mereka bisa menyelep padinya jadi beras dikemas kemudian dijual ke konsumen. Ya, ini biasanya itu adalah tugas dari pedagang besar. Nah, kita bisa mengambil contoh dari sistem e-commerce yang dimiliki yang sudah digunakan oleh berbagai perusahaan besar seperti Adidas misalkan. Jadi Adidas bisa saja bisa memotong rantai harga produk mereka, yaitu dengan cara mereka bisa menjual langsung, bisa membuat website, konsumen bisa langsung memesan ya lewat online, kemudian mereka bisa transaksi, barang dikirim ke konsumen secara langsung, dalam arti kata bahwa produsen di sini bisa langsung menjualnya ke konsumen. Itu juga yang dilakukan oleh Nike ya, selain Adidas juga Nike. Ya, ini contohnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah mungkin ya, petani dan nelayan itu mereka menjual langsung ke konsumen? Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kemudian sepatu sih saya kira tidak masalah ya, mereka bisa memasang apa produk-produknya, ukurannya berapa, warnanya apa, difoto dan seterusnya. Tapi kalau nelayan dan petani ya pasti butuh treatment khusus bagaimana mereka bisa mengemas produknya ya, menyimpan produknya dan mendistribusikan produknya supaya itu bisa memiliki kualitas yang bagus ketika sampai ke tangan konsumen. Ya, ini perbedaannya. Ya, bisa saja kemudian para nelayan atau petani tersebut mereka menggunakan media sosial seperti Instagram. Tetapi siapa sih yang akan masuk, siapa sih yang mengetahui bahwa Instagram ini adalah punyanya petani A, punyanya petani B ya, atau punyanya nelayan A, nelayan B. Ya, kenapa? Karena media sosial yang ada itu pasti terbatas ya. Tidak ada orang yang kemudian dia buka Instagram kemudian nyari lele gitu ya. Ya, maka dibutuhkan ekosistem. Ya, jadi dibutuhkan ekosistem. Jadi petani dan nelayan ini dia harus kumpul-kumpul ke suatu tempat yang disebut sebagai pasar supaya kemudian bisa bertemu dengan calon pembelinya. Ini yang disebut sebagai ekosistem. Ya, bagaimana caranya? Ya, pasti dengan e-commerce. Jadi dibentuklah sebuah e-commerce ya, atau e-commerce yang kira-kira bisa menjadi penghubung antara pembeli ya dan para petani tersebut. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak marketplace pertanian dan perikanan yang tumbuh sejak tahun 2005. Jadi ada Agromaret, ada Tanihub, 5 Kilo, Sikumis, Cari Sayur, Aruna, ya, Minapoli. Ya, tapi memang tidak semuanya bisa bertahan lama. Mengapa tidak bisa bertahan lama? Karena tidak mudah juga membangun startup, membangun marketplace yang bisa menjembatani, yang bisa menjadi tempat bagi para petani untuk bisa menjual produknya. Ya, maka pada bagian ini saya coba untuk menampilkan marketplace Tanihub. Jadi Tanihub ini yang sampai saat ini bisa bertahan, ya, bisa berkembang begitu pesat dan sudah bisa menyamai seperti Tokopedia, ya, Shopee dan seterusnya. Ya, tapi dia khusus agriculture teknologi. Jadi walaupun usianya masih cukup muda, yaitu tahun 2016, tetapi kemudian ya mimpinya untuk bisa mensejahterakan para petani kecil ini yang kemudian patut kita hargai. Ya, ini para manajernya ya, pendirinya
Ya, luar biasa saya kira. Ya, mereka masih muda tapi punya semangat yang luar biasa, punya skill yang luar biasa juga untuk bisa memajukan dunia pertanian Indonesia. Ya, oke. Nah, hebatnya lagi bahwa TaniHub ini juga akhirnya dia melebar, bukan hanya membangun marketplace tapi juga membangun Tani Fund, ya. Jadi dia bisa juga semacam financial technology juga ya, supaya kemudian bisa memberikan bantuan modal kepada UMKM ataupun petani yang mungkin juga membutuhkan modal pengembangan usaha. Ya, ini tampilan TaniHub ya dalam bentuk website. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya ya tampilannya tidak jauh-jauh beda dengan Tokopedia ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya atau Anda mau pesan barang apa sih hasil pertanian, cabai rawit, jamur kuping atau apa. Ya, tapi memang ini masih terbatas, bukan dalam bentuk grosir kalau Anda perhatikan ya, karena harga jumlahnya juga masih terbatas ya, tersisa 10, tersisa 2, misalnya tersisa 2 ya dan seterusnya. Jadi artinya masih cukup terbatas untuk penjualannya. Selain hasil tadi perkebunan, maka juga ada hasil perikanan ya. Sudah banyak juga penjual-penjual dari perusahaan-perusahaan yang menjadi pengepul hasil perikanan ya. Kalau Anda perhatikan itu ada ikan nila, ini ada fish dan seterusnya. Itu adalah perusahaan yang dia bergerak menjadi distributor dari hasil perikanan. Ya, ini keranjang belanjanya. Jadi saya kira hampir sama lah kalau misalnya Anda pernah belanja di bineka.com atau Tokopedia atau itu, jadi ada keranjang belanja, kemudian nanti pengirimannya lewat apa, pembayarannya bagaimana ya, kemudian mode pembayarannya ya, dan seterusnya. Itu ketika Anda bayar maka Anda bisa pilih berbagai macam jenis pembayaran. Ya, itu saya kira fitur yang standar dalam sebuah e-commerce ya. Baik itu keranjang belanja, katalog keranjang belanja, kemudian kurir atau pengirimannya, shippingnya, dan yang terakhir adalah pembayarannya. Itu semua sudah ada di TaniHub ini, dan itu mudah sekali ini ya, seperti ini. Nah, ini saya kemarin coba untuk itu. Oke, selain TaniHub, selain juga di website, ternyata mereka juga mengembangkan aplikasi di mobile. Jadi kalau misalkan konsumen ataupun itu mau menggunakan aplikasi di mobile juga bisa. Jadi mungkin tidak pakai notebook, tapi pakai aplikasinya sudah disediakan oleh hampir sama ya. Jadi juga bagus, interaksinya bagus, tata letaknya bagus, atau user interface-nya bagus, sehingga ini cukup memudahkan, cukup menarik ya, dan tidak membingungkan dari penggunanya. Ya, ini TaniHub ya, untuk aplikasinya ya tinggal diinstal aja ya, itu sudah bisa digunakan. Mengapa TaniHub begitu kuat? Ya, karena dia mendapatkan dana investor sebesar 942 miliar, luar biasa ini. Untuk digunakan untuk bakal memperkuat infrastruktur. Jadi memang bahwa model-model startup seperti ini membutuhkan banyak dana ya, bukan hanya untuk promosi, kemudian juga mendekati petani, nelayan dan konsumen ya dengan berbagai macam trik pemasaran, tapi juga berkaitan dengan infrastruktur. Bagaimana kemudian mereka bisa punya server yang aman, jaringan yang aman, ya itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalnya kita paham bahwa ancaman keamanan jaringan ataupun data di dunia maya itu luar biasa. Lengah sedikit, datanya bocor, orang nggak lagi percaya. Ya, jadi Bitcoin atau apapun, atau Tokopedia atau Gojek juga, saya kira kalau kita ngikuti beritanya banyak sekali yang pernah kebobolan ya oleh para hacker. Nah, ini selain TaniHub, saya tampilkan juga ada carisayur.com yang ini juga masih, tapi walaupun dia tidak begitu banyak jumlah tenannya atau orang yang bergabung di sini, tapi sudah cukup lumayan. Infrastruktur fasilitasnya, fiturnya juga hampir sama dengan TaniHub juga ya. Ada katalognya, ada keranjang belanja, ada pembayaran dan pengiriman. Ya, ini yang menarik adalah Aruna. Nah, jadi Aruna itu dia pakai website aruna.id ya. Dia sebenarnya sebagai produsen dari produk laut atau produk perikanan, tetapi dia tidak menjual sendiri di sini. Dia tidak ada keranjang belanja, tidak ada. Kenapa? Karena semuanya ordernya, kemudian semuanya itu ada di Tokopedia. Jadi dia menggunakan bekerjasama dengan Tokopedia, GrabMart, Blibli, JDID. Jadi produknya dia semuanya itu dipasarkan ya di
marketplace yang lainnya. Jadi kalau kemudian tadi saya masuk ke sini pesan lobster yang tadi di Aruna, maka di sini bahwa penjualnya adalah Aruna, ya. Toko ini produknya di sini ada banyak dan seterusnya. Jadi Aruna memanfaatkan marketplace yang sudah ada. Ya ini juga ya beberapa yang lainnya juga ya. Tangerang, Surabaya penjualnya ya. Saya kira cukup bagus juga. Jadi tantangan petani dan nelayan untuk saat ini yaitu selain penguasaan teknologi ya untuk bisa mereka memanfaatkan teknologi pemasaran marketplace, mereka juga harus harus menguasai jasa pengiriman barang. Kira-kira kalau pakai JNE, JNT ataupun yang lainnya kira-kira bisa nggak sih kalau ngirim barang? Kalau itu kemudian pembayaran juga mereka harus tahu juga teknologi tentang e-banking dan m-banking sehingga kemudian mereka tidak harus ngecek bawa buku tabungan ke bank, tapi kemudian mereka bisa menggunakan handphone ataupun notebook ya untuk bisa memeriksa transaksi yang ada. Nah, yang perlu juga mereka harus kuasai yaitu penyimpanan produk. Ketika mereka sudah panen, maka bagaimana kemudian produk-produk yang mereka miliki itu bisa disimpan dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, ya. Sehingga mereka perlu juga untuk bisa memiliki cold storage. Kemudian juga mungkin saja produk yang hampir masuk ke masa expired, mereka bisa olah menjadi produk olahan yang juga bisa dipasarkan atau dijual. Jadi misalnya udang. Ketika ada sisa, kamu mau dibikin apa? Oh, bikin kerupuk udang. Sehingga kemudian itu bisa juga tidak ada produk yang sia-sia, tapi bisa dibuat menjadi produk yang berbeda, ya, pengolahan. Kemudian juga pengemasan produk. Sangat penting. Jadi menjual sepatu seperti Nike dan Adidas tadi berbeda dengan menjual produk makanan. Kenapa? Karena salah dalam mengemas, maka kualitas barang ketika sampai ke konsumen itu juga akan menurun. Ya, sehingga bagaimana caranya mereka bisa menguasai teknik kemasan atau packaging sehingga kemudian bisa menjaga kualitas produk yang membuat konsumen juga menjadi safe, menjadi aman ya dan tentu saja puas ya. Dan yang terakhir yaitu distribusi produk. Itu adalah beberapa tantangan petani dan nelayan kita, maka dibutuhkan pelatihan ya, mungkin juga ada UMKM atau ada lembaga yang LSM yang ingin memberikan pelatihan ya. Saya kira saya bersedia kalau kemudian diminta untuk bisa memberikan berbagai macam pelatihan berkaitan dengan penguasaan marketplace ini dan juga beberapa lagi yang lainnya ya, atau misalnya pada packaging misalkan ya. Oke, sebagai penutup bahwa tidak mudah membangun ekosistem bidang pertanian, perikanan dan produk olahannya ya, karena kita masih belum, sebagian masyarakat kita masih belum terbiasa untuk bisa menjual produk-produk seperti ini ya. Tapi saya kira dengan adanya berbagai macam marketplace seperti Tanihub, seperti Cari Sayur atau Tokopedia ya dan seterusnya, saya kira itu juga akan terus berkembang. Ya perlu waktu untuk bisa membangun ekosistem yang bisa mempertemukan petani, nelayan dan industri ya tentunya ya, serta pembeli. Nah, di masa pandemi ini saya kira sudah sangat tepat kalau kemudian marketplace ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, khususnya untuk bidang pertanian dan perikanan ya. Jadi saya agak surprise juga ketika memahami bagaimana Aruna bisa memanfaatkan marketplace yang ada seperti Tokopedia ya, dan dia tidak membangun marketplace secara khusus ya, itu. Jadi saya kira itu ya dari apa yang saya sampaikan pada webinar beberapa waktu yang lalu ya, yang saya bagikan kepada Anda untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.